Assalamualaikum Pak Disman. Apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Pep. Sedang apa itu Alhamdulillah. Pak? Ini Bu Pep, saya sedang buat plakat pelajaran untuk besok. Hmm, eh, Gini Pak, maaf ya kalau saya mengganggu waktu Bapak. Boleh saya ngobrol sebentar nggak sama Bapak? Ada Oh yang ingin tentu saya boleh Bu bicarakan. Pep. Kebetulan plakat pelajar saya hari ini udah selesai Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke, mari sini duduk Bu, kita ngobrolnya santai aja hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak nganggu kok Bu Pep. Emangnya hari ini Ibu pengen cerita apa ya Bu ya? Kok kayaknya serius sekali? Ini Pak, akhir-akhir ini saya sedang galau gitu nah Pak. Saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan dan kegalauan yang saya alami saat ini Pak. Hmm, lagi galau ya Bu Pep? Oke, Iya baiklah. Pak. Semoga hari ini dari pembicaraan kita di siang hari ini mendapatkan solusi atas kegalauan yang Ibu Pep rasakan dan semoga saya bisa membantu Ibu menyelesaikannya. Oke, sekarang mari kita coba Bu Pep, kira-kira apa sih yang membuat Ibu resah hari ini? Begini Pak Disman, tadi pagi saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kerja saya, dan padahal saya sudah izin sama beliau. Hmm, gitu. Emangnya Ibu dapat teguran apa Bu ya? Coba jelaskan. Tadi pagi itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan yang sering saya lakukan akhir-akhir ini. Padahal Pak Disman, saya terlambat itu saya punya alasan, dan saya selalu minta izin sama beliau maupun kepada guru piket. Oke. Sekarang coba mari kita teliti. Menurut Ibu, apa sih alasan yang membuat Ibu Pep belakangan ini sering terlambat, Bu? Gini Pak, sebenarnya saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan atau saya santai-santai di rumah, tidak Pak. Anak saya kan sudah TK, jadi saya, eee, pagi-pagi itu harus menyiapkan keperluan anak saya, harus mengantarkan dia ke sekolah, sedangkan jam masuk anak saya dengan jam sekolah kita di SMP itu barengan Pak. Jadi saya lebih mengantar anak dulu, terus baru kembali lagi ke SMP. Jadi saya selalu terlambat akhir-akhir ini, Pak. Oh, jadi sering terlambatnya tuh karena ngantar anak ya, Bu, ya? Kalau Iya. gitu, kalau menurut Ibu, apakah hal yang Ibu lakukan melanggar kedisiplinan ini, itu udah sesuai sama yang dikatakan kepala sekolah, Bu, ya? Saya sebenarnya menyadari, Pak, bahwa saya memang sudah melanggar kedisiplinan, yaitu ya karena saya kan, sering terlambat. Tapi kan saya sudah izin sama Mmm, beliau, dan guru piket tadi sudah minta izin juga, walaupun itu kan lewat WhatsApp. oke oke oke, saya sekarang paham, Bu. Tapi, Bu, kalau menurut saya, terlambat sekali, 2 kali itu mungkin nggak masalah, Bu. Eee, Kepala sekolah pun juga akan memaklumi sebenarnya. Tetapi kalau misalkan terlambatnya terus-menerus, tentunya itu akan menjadi tanda tanya dong kepada kepala sekolah. Memang apalagi kita sebagai seorang guru ini kan menjadi contoh yang teladan untuk murid-murid kita. Kemudian kalau misalkan begitu, apa sih yang membuat Ibu resah hari ini? Ada hal apa sih, Bu, yang membuat Ibu sampai resah ingin berbicara kepada saya, Bu?
Yang saya rasakan itu gini loh Pak Disman, tadi, saya itu merasa tidak enak sekali sama kepala sekolah, karena ketika pas saya ditegur, saya sedikit kurang menerima. Karena bagi saya punya alasan kenapa saya melakukan hal itu, dan saya juga masih bingung langkah apa yang harus saya lakukan setelah ini. Oke oke oke. Jadi kalau gitu, Bu Upet, merasa memang kurang disiplin ya, karena terlambat Iya tadi, Bu? Pak, Iya, mhm. benar sekali. Kemudian dari keresahan Ibu ini karena ditegur kepala sekolah tadi, kira-kira bagaimana sih langkah ke depannya akan Ibu lakukan? Seharusnya saya tadi tuh menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi karena saya tadi terbawa emosi ya, Pak. Tapi saya setelah ini akan berencana ingin menemui kembali ibu kepala sekolah untuk meminta maaf, supaya minta maaf atas segala kesalahan saya tadi, supaya tidak terjadi kecanggungan yang begitu lama, terhadap saya kepada kepala sekolah. Oke oke, baik baik, Bu. Nah, sekarang itu kan sudah masalah yang pas sekolah, Bu, ya. Nah, sekarang Iya, Pak. masalah kedua nih, ya masalah Ibu terlambat tadi. Kira-kira menurut Ibu, langkah apa ya yang bisa Ibu lakukan, mengenai kedisiplinan kita ini, Bu? Sebenarnya, Pak, saya itu sudah bangun pagi-pagi. Sebelum subuh saya itu sebenarnya sudah bangun, sudah menyiapkan segala hal, segala sesuatu, persiapan anak, persiapan suami, untuk berangkat kerja, untuk berangkat sekolah. Tapi insya Allah, saya juga akan membicarakan terlebih dahulu pada suami saya akan minta tolong sama beliau, dikarenakan beliau masuk kerjanya siang, saya minta tolong sama beliau untuk mengantarkan anak saya di pagi hari ke sekolah, supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Itu solusi yang menurut saya sih itu solusi sangat bagus ya, Bu, ya. Apalagi kebetulan suami Ibu kan berangkatnya siang, mungkin pagi-pagi Ibu setelah menyiapkan bekal untuk anak Ibu, bisa Iya, Ibu segera siap-siap berangkat sekolah. Jadi biarlah anak Ibu itu suaminya yang ngantar, Bu, ya. Nah, iya, sekarang Pak. itu merupakan masalah yang sangat, ini, Bu, luar biasa sih pemecahan masalahnya tuh, Bu. Iya, Pak. Oke, nah sekarang Bu, kalau apakah Ibu sudah merasa lega dengan pemecahan masalah ini, Bu? Alhamdulillah, Kak, saya merasa lebih lega karena jujur ya, Pak, saya itu takut sekali mengambil langkah, saya takut salah langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau urusannya sudah sama atasan, Pak. Jadi saya agak khawatir sekali untuk mengambil langkah pada, masalah seperti ini. Iya sih, Bu. Terutama kita dengan atasan tuh kalau misalnya jauh-jauh juga rasanya gimana, Bu, ya, apalagi sesama kita sebagai guru, sebagian dengan atasan, itu seharusnya kan menjalin hubungan, Bu, ya. Iya, Pak, Kemudian betul. mengenai hubungan mengenai hal tadi, kira-kira apa sih komitmen Ibu ke depannya untuk melanjutkan rencana kegiatan yang telah Ibu terapkan, yang sudah Ibu jelaskan barusan? Saya akan berencana, eee bangun lebih awal tadi kan, menyiapkan segala sesuatunya, lebih awal dan meminta tolong pada suami saya untuk mengantarkan anak saya pagi-pagi ke sekolah dan saya bisa bagian menjemput, anak saya pas pulang sekolahnya, Pak. Supaya saya tidak terlambat lagi, untuk datang ke sekolah. Oke oke oke, baik baik, Bu. Oke, sebenarnya itu ide yang sangat luar biasa, Bu, dan semoga dapat terselesaikan masalah Ibu ya. Kemudian Ibu juga bisa merasa bekerja tanpa rasa bersalah, apalagi Betul misalkan sekali, terlambat Pak. tuh pasti rasanya tuh agak was-was, Bu, ya terlambat terus nih, tidak enak jadi contoh mungkin, Bu,
ya. Heeh, tidak enak sama atasan, tidak enak sama rekan sejawat, memang itu tidak enak, apalagi sama anak, Pak. Iya sih, Bu, apalagi ya gitulah, kita ini harus jadi contoh harusnya gitu, Bu, ya. Heeh, Oke iya, Pak. oke. Oh, oke, Pak, kalau begitu semoga Ibu dapat, menyelesaikan masalah ini dan terus komitmen, Bu, ya, untuk Iya, Pak. kedepannya agar kita Iya. bisa sama-sama menjadikan sekolah ini sekolah yang bagus, mulai dari gurunya, yang rajin, murid pun juga akan ikut rajin, Bu. Oke, kira-kira Amin amin. itu, Bu, pemateri hari Oke. ini, Bu. Terima kasih Pak Disman untuk waktunya yang sudah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan, eee, solusinya ya, mendengarkan solusi dari walaupun itu solusinya datang dari saya, tapi saya merasa sangat lega sekali, semoga, saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan contoh atau teladan bagi murid-murid kita. Iya iya iya, Bu. Oke. Amin, semoga sama-sama komitmen kita, Bu, ya. Oke. Ya, Pak. Baiklah, Pak Disman, kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya belum ke kantin, belum sarapan dari tadi pagi, Pak. Saya Oke kantin duluan ya. oke oke, Bu, silakan, Bu. Terima kasih Pak Disman. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu Feb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Disman. Apa kabar pagi hari ini Pak Disman? Alhamdulillah sehat, Bu. Gini, eee, gini Pak Disman, beberapa hari ini, saya lihat beberapa anak murid Bapak, anak murid kelas Bapak, itu sering terlambat datang ke sekolah. Itu sih laporan dari guru piket. Iya sih, Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa tuh memang murid-murid tuh agak terlambat datangnya, Bu. Mmm, eee, Terima kasih Pak Disman sudah mengakui dan sudah bercerita sedikit dengan saya. Kalau begitu, mari kita pikirkan, apa ya Pak Disman, yang kira-kira upaya yang bisa kita lakukan supaya murid-murid kita ini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke, sebenarnya, Bu, saya juga ingin mencari solusi, Bu. Kayak mana sih caranya tuh agar murid ini datang tepat waktu, Bu, tapi bukan atas dasar paksaan, Bu, pengennya tuh atas kemauan dia sendiri gitu. Iya ya, atas kesadaran dia sendiri ya Pak ya. Jadi, kira-kira, eee, ap apa langkah atau upaya yang bisa, Bapak lakukan untuk murid, supaya murid kita itu sadar dengan sendirinya tadi, Pak? Sebenarnya, Bu, saya tuh sudah memikirkan beberapa program, Bu, dengan melibatkan orang tua, melibatkan Orang tua. guru, dan juga membuat peraturan-peraturan yang sekiranya itu menarik, Bu. Jadi anak tuh datang tepat waktu ke sekolah, itu dia atas kemauannya sendiri begitu, Bu. Bagus bagus, Pak, ya. Jadi tidak ada keterpaksaan ya, atas kemauan mereka sendiri tertarik untuk, datang lebih cepat mungkin ke sekolah ya, bukan karena terpaksa atau takut dimarahin guru. Iya, soalnya, Bu, kan Begitu. kita ngerasa juga sesuatu yang kayak disuruh, dipaksa tuh kan jadi ndak enak, Bu. Kalau misalkan dengan kemauan sendiri tuh akan lebihnya tuh lebih ekspresif, lebih enak, lebih santai kayak gitu, Bu. Lebih enjoy, lebih ikhlas kayak gitu ya. Iya, Bu. Mmm, Terus Pak Disman, gimana ya, dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Kalau mungkin muncul itu, Bu, eee, sebenarnya, Bu, ini ada beberapa faktor yang anak tuh sampai bisa terlambat, Bu. Yang pertama tuh, yang pasti karena jaraknya mungkin jarak sekolah sama rumah mereka tuh terlalu jauh, Bu.
apalagi kadang Mmm, macet gitu kan, Bu. Kemudian iya juga betul. anak-anak sekarang nih sering begadang, Bu. Dia main HP sampai tengah malam, akhirnya tidurnya bangunnya kesiangan, Bu. Udah siang, Mmm, berangkat sekolahnya jauh, tuh makin terlambat dia, Bu. iya iya iya. Anak sekarang ya sudah SD, sudah candu main HP. Baiklah Pak Disman, kira-kira ya, kalau anak candu main HP itu kan bangunnya tadi kata Pak Disman gara-gara itu ya tidurnya kemalaman dan bangunnya kesiangan. Bagaimana menurut Pak Disman? Apa solusi yang bisa kita terapkan di sini Pak Disman? Yang pastinya sih, Bu, anak kan itu dia lebih banyak di rumah, jadi mungkin orang tuanya yang bisa memantau. Nah, oleh karena itu mungkin, Bu, saya akan membuat juga program-program yang melibatkan orang tuanya juga, Bu. Jadi orang tuanya tuh terlibat aktif juga, tidak hanya guru. Karena guru tuh kan tugasnya orang tua pengganti di sekolah, sedangkan di rumah ya kembali ke orang tua aslinya, Bu. Oke, itu sudah, sangat baik dan merupakan suatu langkah yang sangat positif sekali kalau menurut saya Pak Disman. Jadi, rencana untuk mencapai tujuan ini Pak Disman? Oh, oke. Saya terlintas gini, Bu, di pikiran saya tuh, mengajak kerjasama yang pastinya dengan warga sekolah, terutama guru, kemudian juga melibatkan orang tua, kemudian melibatkan siswa itu sendiri, Bu, dalam kegiatan-kegiatan, ibaratnya tuh kegiatan pagi lah di sekolah, Bu. Misalkan nih hari Senin kan upacara, hari Iya iya. Selasa kita buat kegiatan misalkan baca puisi tiap pagi di lapangan atau misalkan baca ayat pendek. Jadi anak-anak tuh dia termotivasi gitu, Bu. Nah, atau Oh, mungkin kita bikinlah kegiatan ice breaking pagi-pagi biar anak tuh semangat datang pagi, Bu. oke. Oh, iya, itu adalah, langkah yang sangat bagus sekali Pak Disman. Kira-kira Pak Disman ya, dari langkah-langkah yang Pak Disman sebutkan tadi, upacara, ice breaking, atau apa hal seperti itu ya, bagaimana dengan jangka waktunya ya kira-kira ya Pak Disman ya? Yang pastinya, eee, saya harap, Bu, dalam beberapa bulan ke depan itu mulai terlihat hasilnya, Bu. Be eee Yang pastinya akan secara komitmen rutin dilakukan gitu. Jadi mereka tuh mulai terbiasa dengan sikap-sikap kegiatan di pagi hari tuh, Bu. Oke, berarti ini bisa diukur ya Pak Desman keberhasilannya? Iya, Bu, yang pastinya bisa diukur, Bu. Bisa kita lihat, nanti kita pantau, apakah dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan tuh ada kemajuan, apakah siswa yang terlambat itu makin berkurang, atau ternyata sama saja. Kemudian juga selain itu bisa kita lihat juga tingkat semangat mereka, Bu, di dalam kegiatan-kegiatan pagi, kemudian baru masuk kelas, itu bisa kita pantau nanti. Oke. Berarti Pak Disman harus rajin-rajin cek buku guru piket nih Pak Disman Ya, kayaknya. nanti makanya itu, Bu, kita kolaborasi sama Oh, guru-guru, iya. sama orang tua, Kerjasama jadi seluruh semuanya itu heeh, terlibat, nggak hanya satu orang, Bu. Soalnya kan kalau satu orang, ya gimana mau gerak, siswa sebanyak itu digerakkan satu orang. Makanya nanti, Bu, kita heeh. coba guru-guru lain itu ikut berpartisipasi juga dalam kegiatan pagi ini, Bu. Alhamdulillah itu sangat hebat sekali. Namun Pak Disman, biasanya ini kan kita hanya bisa berencana ya, yang menentukan Allah itu di satu sisi. Namun kalau direncana seperti ini biasanya pasti ada tantangannya, Pak. Bagaimana, Bapak berencana untuk menghadapi tantangan yang berkemungkinan muncul lah gitu, Pak? Mmm. Walaupun itu tantangannya tantangan kecil, mungkin tantangan besar, gimana cara Bapak, rencana Bapak itu kayak gimana menghadapinya? Oke. Iya, Bu. Sebenarnya saya sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinannya sih, Bu. Soalnya saya yakin yang namanya rencana itu kan pasti nggak berjalan mulus 100% gitu. Iya betul sekali, Pak, itu yang saya takutkan. Ya, makanya oleh karena itu, Bu, saya tuh selalu menyiapkan plan-plan kalau misalkan plan A itu nggak sesuai, maka saya siapkan plan B juga. Nggak ada plan B, saya siapkan juga plan C, Bu. Kemudian
Tentunya saya akan selalu berkomunikasi, berkolaborasi Bu, juga dengan guru-guru lain atau mungkin guru yang lain itu juga punya ide. Jadi mereka tuh merasa terlibat aktif juga kayak gitu, Bu. Jadi saya mendengarkan masukan mereka dan mereka pun juga merasa diperhatikan dan dipedulikan seperti itu, Bu. Oke, terdengar sangat menarik dan bagus sekali Pak Disman. Saya merasa sangat semangat ini menunggu, hasilnya gimana nanti. Iya, Bu, Eee, iya. tapi, Semoga nanti selanjutnya terlaksana dengan lancar, Bu, ya. oke Pak, sesuai dengan harapan kita tentunya Iya. ya Pak ya. Terus bagaimana dengan komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Yang pastinya, Bu, saya tuh akan berencana melaksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh, Bu. Selain sungguh-sungguh itu saya akan berusaha komitmen dulu. Saya lakukan terus-menerus karena, saya tuh ingin mendapatkan perubahan yang positif di sekolah ini. Karena Oke sekolah yang positif itu akan menyebabkan jadinya kita tuh makin rajin, sekolah kita juga akan meningkat prestasinya, seperti itu, Bu. oke oke oke. Iya Pak, itu sangat bagus sekali, niat Bapak sangat mulia sekali. Terus, apa tindakan Bapak setelah melakukan perbincangan kita pada saat ini? Apa yang akan Bapak lakukan? Yang pastinya, Bu, saya tetap berkolaborasi, Bu, ya, dengan guru-guru, karena ini kan jatuhnya kegiatan sekolah, bukan program pribadi, Bu, ya. Kemudian juga saya akan tetap berkonsultasi kepada Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian juga saya akan melakukan terus memantau, Bu. Jadi saya tahu perkembangan rencana ini sudah diterapkan seberapa jauh. Dan terus saya akan berbicara dan berdiskusi kepada Ibu jika itu diperlukan, Bu. Untuk kedepannya saya mohon bantuannya, Bu, ya. Oke, oke oke oke. Itu adalah rencana Pak Disman, rencana yang sangat hebat, rencana yang sangat luar biasa. Saya percaya Pak Disman bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Jika ada perkembangan atau Pak Disman butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Oke? Baik, Bu, terima kasih, Bu Febroma atas bantuannya. Saya sangat menghargai dukungan Ibu dan mohon bantuannya, Bu, ya, agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang, ibaratnya tuh bisa dipandang tidak sebelah apa, bisa tidak dipandang sebelah mata karena sering terlambat tadi. Pokoknya kita target ke depannya sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang terbaik, Bu. Oke, tidak masalah itu Pak Disman. Semoga lancar, semoga rencana kita ini membawa perubahan sesuai dengan harapan kita yang Bapak sebutkan tadi, dan anak-anak kita tidak terlambat lagi, lebih bersemangat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih, semoga kedepannya kita semakin sukses lagi Pak Disman. Tetap semangat dan harus berusaha keras untuk rencana-rencana yang telah Bapak, tentukan ini. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukan dan motivasinya, Bu, ya. Kalau gitu saya pamit masuk kelas lagi, Bu, ya. Assalamualaikum, Bu Feb. Sama-sama, waalaikumsalam Pak Disman.